Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fikriana Arsyada Asna. Di sini aku bakal ngasih sedikit informasi buat kalian tentang apa sih hiperasiditas itu, atau biasa disebut dengan gangguan pada asam lambung. Simak baik-baik ya. Nah, sebelum lebih lanjut ke pembahasan, aku mau ngasih tahu nih, apa sih asam basa itu? Jadi yang pertama, menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang melepaskan ion H+ dalam air. Sedangkan basa adalah senyawa yang melepaskan ion OH- dalam air. Selanjutnya adalah menurut Bronsted-Lowry. Jadi asam adalah donor proton, sedangkan basa adalah akseptor proton. Kemudian menurut Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Nah, kita masuk ke pembahasan yuk. Jadi, apa sih hiperasiditas itu? Hiperasiditas atau dispepsia asam adalah sekumpulan gejala akibat asam lambung yang berlebih. Nah, gejala ini itu dapat berupa rasa seperti terbakar, nyeri dada dan perut, muntah, kehilangan nafsu makan, perut kembung dan mulas, atau bahkan yang lebih parah seperti gangguan pencernaan kronis loh. Lalu, faktor apa aja sih yang menyebabkan gangguan pada asam lambung? Jadi, yang pertama itu karena makanan yang berlemak. Kedua, minum-minuman yang beralkohol. Selanjutnya adalah karena stres, lalu mengkonsumsi obat-obatan yang berlebihan. Eits, tapi juga ada faktor lainnya loh. Yang pertama adalah infeksi bakteri. Kemudian yang kedua adalah karena kehamilan, yang ketiga karena penuaan. Bagaimana sih cara mengatasinya? Jadi diperlukan pengobatan hiperacidity yang cepat dan tepat seperti dengan antasida yang dapat menetralkan asam lambung, penghambat asam yang menurunkan sekresi asam lambung untuk jangka waktu yang lama, penghambat keluarnya proton, zat pelindung lapisan jaringan, dan antibiotik untuk hiperasiditas yang disebabkan karena infeksi Helicobacter pylori. Lalu, mekanisme reaksi yang terjadi saat antasida menetralkan asam lambung yaitu antasida itu bekerja dengan menetralkan asam di dalam perut sebab mengandung basa atau alkali. Nah, tingkat keasaman lambung akan meningkat pH-nya hingga 7. Dalam kurang lebih 15-20 menit dalam keadaan ini, menstimulasi hipersekresi asam lambung ketika aluminium pada antasida menetralkan asam hidroksida. Oh iya, antasida ini mempunyai efek samping loh. Jadi antasida ini aktif, namun pengobatan ini tuh terdapat efek samping seperti meningkatnya sekresi asam, diare, dan sembelit. Selain itu, harganya tuh juga mahal, sehingga dibutuhkan bahan alami dari makanan atau tumbuhan yang mengandung antasida potensial untuk memulihkan dan mengembalikan fungsi lambung. Eits, tapi jangan khawatir. Mengkonsumsi bahan makanan atau minuman tertentu yang mengandung basa itu dapat mengurangi hiperasiditas, di mana biasanya ditemukan pada bahan makanan yang kaya akan antioksidan. Nah, bahan makanan kaya antioksidan itu dapat mendukung tubuh untuk melawan dan menyembuhkan penyakit dan infeksi loh. Bahan alami seperti kale dan brokoli adalah sayuran basa yang dapat melawan keasaman. Kale itu kaya akan sulfur, kalsium, zat besi, dan vitamin A yang dapat membantu menurunkan kadar asam lambung. Sedangkan brokoli itu baik untuk pencernaan karena dapat mengurangi refleks asam. Lalu, mentimun itu melawan keasaman dengan kandungan air 96% dan dapat menekan gejala akut refleks asam. Sekian informasi yang dapat aku sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.